digambarkan sebagai raja. Yesus adalah raja semesta alam. Yesus adalah raja dari segala raja. Yesus adalah raja yang mewujudkan segala isi dan tujuan kerajaan Allah, yakni kasih, damai, dan persatuan. Sebagaimana dulu Allah memilih Daud menjadi raja pemersatu bangsa Israel yang dikisahkan dalam bacaan pertama, Allah juga memilih Yesus menjadi raja pemersatu manusia dan penguasa alam semesta. Yesus sebagai raja melayani dengan segala kerendahan hati. Yesus menjadi raja pemimpin, dan kepemimpinannya bukan tangan besi seperti raja-raja yang lain sebelum kepemimpinan Raja Daud, tetapi kepemimpinannya penuh dengan kasih. Yesus sebagai raja sungguh memberikan perhatian yang sedalam-dalamnya bagi manusia. Raja yang tidak pernah memperhatikan kepentingan diri sendiri. Dan sebagai raja selalu mempersatukan semua orang, menyatukan yang tercerai-berai, dan tidak pernah menjadi pemecah kesatuan. Yesus sebagai raja yang menderita demi keselamatan banyak orang. Yesus akhirnya disalibkan demi penebusan umat manusia, dan bukan mau menyelamatkan dirinya sendiri. Maka para pemimpin Israel mengejek Yesus dengan berkata, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya jika ia benar-benar Mesias. Allah mengutus Yesus putranya kepada dunia ini menjadi raja yang berbeda dari segala raja yang ada di dunia ini. Raja yang berkuasa, yang menerima kuasa dari Bapaknya, raja yang siap sedia melayani semua orang, raja yang penuh dengan damai, raja yang mencintai kehidupan, raja yang menyelamatkan manusia hingga dia menderita demi umat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, lewat permandian kita semua telah dimasukkan menjadi anak-anak Allah. Bahasa Pak Katu dan bahasa Ibu Boru Manalu, seksi katekese paroki ini selalu berkata, melalui permandian ambil bagian menjadi anak-anak Allah, ambil bagian dalam kerajaan Allah. Parjaber di harajau ni debata. Hidup kita sebagai orang Kristen, semua kita berstatus anak raja. Artinya kita menyandang anak-anak Allah yang dibimbing oleh Yesus sang raja. Sudedo hita paneon harajau ni debata. Paulus melukiskan situasi orang yang percaya kepada Yesus bagaikan orang yang masuk dalam sebuah kerajaan yang penuh damai, sukacita, dan kegembiraan, yang beralih dari kegelapan. Allah telah memasukkan kita dalam kerajaan anaknya, kerajaan terang. Kerajaan Allah yakni suasana penebusan, ada kehidupan, ada terang, ada damai, ada kesatuan, dan ada sukacita. Maka sepatutnya lah kita bersyukur dan berterima kasih. Orang yang mau menerima Yesus sebagai raja kehidupan berarti orang yang mau bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa, seperti yang dipesankan
oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua pada hari ini. Kita sebagai bimbingan seorang raja seharusnya tunduk kepada seorang raja yang sungguh-sungguh mengarahkan jalan kita, membawa kehidupan, membimbing arah dan tujuan hidup kita semua. Kita sebagai anak-anak kerajaan, sejatinya kita selalu membawa suasana damai, cinta akan kerukunan, rindu akan kesatuan, dan kedamaian, kerukunan, kesatuan kita tunjukkan dalam keberagaman, dalam situasi yang berbeda-beda, dalam keluarga kita, dalam komunitas, dalam lingkungan, dalam rayon, dalam kelompok kategorial yang mempunyai tujuan yang sama dan yang mempunyai raja yang sama, raja semesta alam. Amatlah luhur hidup kita bila di dalam keluarga dan komunitas tidak ada gesek-gesekan. Amat mulialah hidup kita bila di dalam keluarga, lingkungan, kelompok kategorial tidak ada saling mempersalahkan, saling menjatuhkan, dan tidak ada niat untuk mengelompokkan. Tidak ada yang melekat kepada orang yang hanya seirama dengan saya. Perjuangan kita ialah kita harus tetap belajar bisa masuk kepada semua orang tanpa membeda-bedakan suku, ras, latar belakang. Sikap kebersatuan harus meraja dalam hidup kita, dan itulah yang menjadi kekhasan Yesus yang menjadi sang raja yang kita imani. Sungguh bergembiralah Yesus sang raja melihat kita yang menjadi pemimpin yang lemah lembut. Kita semua pemimpin. Saya yakin di lingkungan, di rayon, di seksi kategorial, dalam keluarga dan komunitas kita tidak ada pemimpin yang punya tangan besi. Saya yakin tidak ada pemimpin yang otoriter. Kalau ada, pasti dia melanggar semangat Kristus Raja. Dan dalam gereja tidak ada istilah pemimpin yang otoriter, yang semau gue, guru dokku. Semua kita diharapkan menjadi pemimpin seperti kerajaan yang diwariskan oleh Yesus kepada kita. Amat menyenangkanlah Yesus sang raja bila umatnya saat ini mau belajar berani memikul salib. Memikul salib berarti melepaskan kepentingan diri sendiri, memikul yang bukan kepentingan dan kebutuhan diri sendiri atau keluarga sendiri. Kita harus mau menderita seperti juru selamat Yesus sang raja, bukan mencari jurus selamat. Yang saya pahami tipe jurus selamat adalah yang penting dirinya selamat, safe, keluarganya selamat, tidak mau berkorban, tidak mau menceburkan diri, apalagi berdarah-darah dan berlumpur-lumpur demi gereja. Semangat juru selamat adalah semangat Kristus. Semangat jurus selamat adalah semangat duniawi. Dalam perayaan Kristus Raja semesta alam ini, saya ingin mengajak kita semua merenungkan pesan Paus pada sinodalitas. Mari berjalan bersama Kristus. Sinodal, berjalan bersama, mengayun kaki bersama, melangkah bersama dalam rencana yang sama. Kita diundang semua berjalan bersama di paroki yang kita cintai ini.
Paroki Santo Laurentius Brindisi berjalan bersama, bisa membedakan sikap mundur bersama, diam bersama, bersembunyi bersama, berjalan bersama. Dalam konteks paroki bisa kita pahami, mengikuti ritme gereja paroki ini, satu draft langkah di mana hanya satu tujuan kita di paroki ini, membuat Yesus semakin meraja di paroki kita ini, bukan membuat lingkungan kita menjadi raja, bukan membuat rayon kita menjadi raja, bukan membuat sekolah kita menjadi raja, atau yayasan kita menjadi raja, atau kategorial kita menjadi raja. Hanya satu yang kita pertahankan, Kristus makin beraja di paroki kita ini. Kita diharapkan mau bersekutu, berkomunyo, menyatukan kekayaan dan kekhasan yang kita terima dari Allah, yang dirajai oleh Kristus Raja semesta alam. Kita bangga bahwa banyak umat Kristen dan juga diantara kita yang mau dibimbing oleh Raja, yakni Yesus sendiri, sehingga mereka menampakkan seorang anak raja yang gampang melayani, bukan dilayani, yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah, yang selalu menanamkan damai, sukacita, dan keadilan. Kita bangga bahwa banyak umat Kristen yang peduli, mulai dari persiapan perayaan kita ini luar biasa. Saya tidak menyebut satu persatu namanya. Tiap hari ikut terlibat dalam perlombaan. Sangat banyak orang yang masih dikuasai kepemimpinan raja-raja baru, raja-raja dunia ini, raja yang selalu mementingkan diri sendiri, raja yang membawa serta mewartakan kepuasan sesaat. Ada lagi raja instan, raja narkoba, raja shopping, raja penampilan. Asyik dia ho shopping, dia ho shopping ngali Alfamart, Indomart, malapak-lapak, dingin enak, padahal uangnya tidak ada. Raja-raja dunia ini sadar tidak sadar makin merajalela. Banyak orang dirajai oleh gaya instan. Makanlah kita, tuhor homma sianan, gorgor homma indomie, tidak mau lagi memasak, sudah dirajai raja instan. Di tempat lain cukup terkenal raja-raja dunia, raja togel. Di paroki ini tidak ada bapak-bapak pemain togel, di paroki lain banyak. Ada lagi raja catur, sampai 2-3 hari dia melihat kudanya itu, sehingga ada lelucon seorang bapak yang memang pernah 3 hari main catur. Waktu tidur bersama istrinya, dipencaknya hidung istrinya, dipikirnya kuda, mau dipindahkan. Sakit pak, huripku hodao katanya. Di sini tidak ada, di paroki lain ada itu. Raja judi, habis uangnya main judi, tidak sah kalau tidak main judi setiap hari. Di paroki lain juga banyak, di sini tidak ada itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, merayakan Kristus Raja semesta alam tentu tidak hanya sebatas perayaan saja. Melalui perayaan tentu saja kita mohon agar Allah tetap mempersatukan dan memahami gereja secara benar, merenungkan kehadiran kita yang sebenarnya, memahami apa arti gereja.
Roh Allah yang datang senantiasa membaharui gereja pasti bisa mengubah, mengarahkan pada semangat Kristus, Raja alam semesta. Roh Allah yang membaharui gereja ada. Roh Allah itu ada. Roh Kristus Raja hadir dalam diri kita semua. Sebagai kumpulan yang hidup dalam peziarahan ini, masih ada kesempatan bagi kita juga berseru kepada Yesus dan berkata, Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan kepada kita semua yang punya iman dan punya pengharapan, tanpa kecuali Yesus berkata kepada kita, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Amin.